TIK itu benar-benar masuk di dalam pembelajaran kita, di dalam RPP kita seperti itu. Jadi bukan hanya sebagai membantu kita mendidik atau mengenalkan sebuah materi kepada anak-anak, tapi lebih dari itu. Ketika kita di sana. Kemudian dari level 1, ini dikatakan jenjang ya, ada level 1 sampai seterusnya. Pada level 1 kita belajar daring seperti saya bilang tadi, kita diajarkan, dikenalkan bagaimana menggunakan search engine yang seharusnya, kemudian bagaimana kita menggunakan penyimpanan data secara online. Nanti kita diajarkan di sini, materinya ada. Kemudian juga kita nanti diberikan dikenalkan dengan Vicon, video conference. Bagaimana kita belajar dari jarak jauh di dalam seluruh Indonesia, kita bisa belajar secara bersamaan melalui online, gitu maksudnya. Nah, ada kelasnya, kita bisa bertatap muka, bisa ada pematerinya dan sebagainya. Nah, itu yang kita lakukan. Kemudian pada level 2 kita diberikan tanggung jawab, diberikan tugas bagaimana membuat mengkreasikan konten-konten pembelajaran. Seperti kita membuat video pembelajaran, kita membuat sebuah RPP yang terintegrasi dengan TIK dan sebagainya. Nah, ketika level 2 kita sudah selesai, kita diberikan ujian dan sebagainya, lolos dan seterusnya, kita masuk ke level 3. Nah, level 3 ini tatap muka, Bapak Ibu. Tatap muka, kita dipanggil ke Banda Aceh. Di sana kita ada pemantapan materi, kemudian kita menyelesaikan tugas yang dari awal kita buat seperti video pembelajaran. Nah, dari situ baru dipilih 1 orang dari setiap provinsi untuk mengikuti level 4 di tingkat nasional di Jakarta. Nah, kita beberapa hari di sana, sekitar 4 hari dengan fasilitas yang lumayan kalau saya bilang. Ya. Di sana juga kita setiap hari bukan hanya jalan-jalan, tapi tiap hari kita dikasih materi. Kita belajar di sana dengan narasumber. Ya, kalau saya katakan, kalau kita dari Aceh ya, narasumber itu sangat luar biasa. Ada yang mereka bukan hanya dari Pustekom, diundang juga dari perwakilan Facebook, ada dari Microsoft, dan ada seminar nasional yang dihadiri oleh pakar-pakar TIK. Jadi fasilitasnya sangat luar biasa kalau saya katakan. Nah, lalu harapannya ke depan bagaimana? Saya dari beberapa minggu yang lalu dikabari bahwa Aceh Jaya ada membuat sebuah pelatihan TIK dasar bekerjasama dengan Pustekom. Lalu saya berpikir, ini ada harapan besar di Aceh, khususnya Aceh Jaya. Ada sebuah fitur atau portal khusus nantinya muncul di Aceh Jaya. Saya teringat ya Pak Arif, di Bali itu ada namanya Dijak Bali ya Pak Arif. Nah, Dijak Bali. Jadi mereka khusus rumah belajar khusus untuk Provinsi Bali, namanya Dijak Bali. Nah, harapannya Aceh Jaya bisa mengikuti Bali. Ada sebuah rumah belajar khusus dari Aceh Jaya. Apa namanya terserah, itu Aceh Jaya rumah belajar atau apa. Tapi harapannya seperti itu. Mudah-mudahan ke depan, tahun depan itu bisa terwujud. Nah, untuk bisa terwujudnya rumah belajar tadi khusus Aceh Jaya, nah mari sama-sama kita belajar atau menggunakan TIK di dalam pembelajaran, mengintegrasikan khususnya rumah belajar tadi Bu. Rumah belajar itu banyak fitur-fitur yang menarik, yang memudahkan kita untuk mengajarkan anak-anak di dalam kelas. Nah, dan juga ke depan mudah-mudahan perwakilan Duta Rumah Belajar Aceh 2019 itu bisa dari Aceh Jaya, gitu ya. Amin. Nah, Insya Allah. Kalaupun nanti ada sebuah fitur yang saya bilang tadi khusus Aceh Jaya, bisa jadi Aceh diundang 2 orang ya, Pak Arif ya. Bisa jadi.
Bisa jadi ya. Ya kayak di Jambali itu tahun ini mereka 2 orang perwakilan dari Provinsi Bali untuk difasilitasi oleh ada duta rumah belajar dari Bali, ada 2. Ada yang duta rumah belajar Bali dan satu lagi duta rumah belajar Cicak Bali. Yang mana tahu untuk Aceh Jaya ada duta rumah belajar Aceh Jaya dan duta rumah belajar Aceh itu 2019 saya lihat. Ya. Kemudian fitur-fitur yang ada di situ ada beberapa fitur utama yang bisa kita gunakan. Sebagai pengantar mungkin saya berikan sedikit. Itu ada BSI, ada bank soal, kemudian ada jelajah angkasa, juga ada di situ kelas maya, juga ada di situ PKB, kemudian peta budaya dan beberapa yang lainnya. Jadi semua fitur itu bisa digunakan, bisa untuk membantu kita di dalam mengajarkan anak-anak di dalam kelas. Nah, biar untuk lebih tahu, untuk lebih mantapnya nanti 3 hari ke depan itu yang akan kita pelajari ya, Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan bisa diikuti dengan maksimal, laptop juga internet tadi, karena kita kalau mau belajar ini harus online, Bapak Ibu. Jadi fasilitas internet juga harus dibawa sama dengan laptop. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan ini guru-guru di Aceh Jaya bisa menjadi atau benar-benar bisa mengintegrasikan TIK di dalam pembelajaran. Nah, ketika mengikuti awal tahun 2019 ini kan ada lagi Bu seleksi duta rumah belajar. Nah, Ibu sudah mempelajari level 1, ini level 1 namanya. Mempelajari level 1 untuk seleksi di rumah belajar. Kalau kami dari Bapak Ibu di sini beruntung dapat tatap muka langsung. Jadi tidak sulit nantinya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan sekilas tentang duta rumah belajar. Ya, untuk tanya jawabnya bisa nanti sambil kita pelajari. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.